Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atba'is sayyi'atil hasanati tamhuha wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa qala aidan, idza kana salasatun fi safari falyu'ammaru ahadahum. Al-ayat sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulullah nabiyil karim. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannati wa uyun. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Tak lupa khotib pada siang hari ini menyampaikan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah hingga detik ini Allah masih memilih kita. Allah masih memperkenankan kita, mengizinkan kita untuk menjadi orang beriman. Untuk menjadi orang yang bercita-cita menjadi lebih baik, yang mudah-mudahan nanti kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah rasa syukur itu jamaah sekalian kita wujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kelak ketika kembali kepada Allah kita adalah salah satu di antara umat Muhammad yang mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Tema kita pada siang hari ini adalah sikap seorang muslim terhadap politik. Ketika kita diperdengarkan kata-kata politik, maka selama ini kita beranggapan bahasanya politik itu kotor, beranggapan bahasanya politik itu najis, politik itu jahat. Karena jamaah sekalian, boleh jadi hari ini yang diperdengarkan, yang dipertontonkan oleh mata kita hari ini adalah terjadinya politisi-politisi yang masuk bui, masuk penjara karena mereka korupsi. Boleh jadi ketika kita beranggapan bahasanya politik itu kotor karena hari ini kita diperlihatkan di televisi, di media sosial, bahwasannya para politisi itu
ketika dia ingin mendapatkan simpati masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang wakil rakyat, maka dia harus suap sana suap sini, sehingga dia membutuhkan modal yang begitu besar untuk mengikuti sebuah kontestasi politik. Sehingga secara logika ketika seorang politisi itu maju untuk menjadi seorang pemimpin, seorang wakil rakyat, maka dia membutuhkan modal yang besar, maka tidak menutup kemungkinan dan bahkan hampir pasti mereka yang hari ini maju sebagai seorang politisi adalah orang-orang yang berharap ketika dia mendapati jabatan, ketika dia menduduki sebuah jabatan, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan uangnya yang dia keluarkan ketika dia mengikuti kontestasi politik itu. Itulah awal ketika kita melihat seorang politisi berebut untuk berkorupsi berjamaah, berebut kue, yang dianggap bahwasanya uang itu adalah untuk dikorupsi bersama-sama. Itulah awal ketika kita melihat seorang politisi yang mengeluarkan uang berlomba-lomba mengeluarkan uang untuk menyuap kita dan kita mau menerimanya, maka disitulah bencana awal bahwasannya politik itu adalah kejahatan, politik itu iblis, politik itu kotor. Maka melalui mimbar yang mulia ini akan kita luruskan kembali. Kalau seandainya politik itu kotor, apakah Islam mengatur tentang perpolitikan? Kalau yang kita anggap hari ini politik ini kejam, politik ini adalah iblis, politik ini tidak patut dibicarakan di masjid, maka hari ini kita kupas. Islam dan politik tidak akan pernah mampu dipisahkan karena dua hal ini integral, saling berkesinambungan, saling ada keterkaitan. Kenapa? Karena Islam sendiri mengatur bagaimana kita menyikapi politik dan bagaimana cara kita berpolitik. Jika ketika nanti kita yang hari ini beranggapan bahwasanya politik itu kotor, maka melalui mimbar yang mulia ini saya berharap bahwasanya kita mempunyai sudut pandang yang baru, mempunyai paradigma yang baru bahwasanya politik itu tidak akan mampu dipisahkan oleh kita. Politik tidak akan mampu dipisahkan dengan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, melalui ayat yang disampaikan di dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Inilah cikal bakal bagaimana Islam bersikap tentang politik. Surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Dan taatlah kamu dalam arti bukan atiu tapi ulil amri minkum, terhadap pemimpin-pemimpin yang hari ini mengelola negara kamu, yang hari ini menjadi wakil kamu, itulah ulil amri minkum. Artinya apa? Kalau Al-Quran saja berbicara tentang politik dasar, maka bagaimana mungkin kita menganggap bahwasanya politik itu tidak diperbolehkan dibicarakan di masjid? Yang artinya setiap ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu wajib hukumnya kita perdengarkan di dalam masjid kita. Wajib diperdengarkan oleh telinga-telinga kita sebagai orang Islam, karena ini ayat Al-Quran, karena Allah yang berfirman. Hari ini sedang Jumat dimuliakan oleh Allah. Itu langkah pertama agar kita faham dulu bahwasanya politik di dalam Islam itu ada. Politik di dalam Islam itu wajib karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Yang kedua, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Nasib kita hari ini adalah buah dari ketika kita mencoblos 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ketika kita menganggap politik itu kotor, maka apa? Kita hari itu juga akan mencoblos orang-orang yang sebenarnya dia tidak punya kompetensi terhadap negara yang kita cintai ini untuk memimpin. Mereka tidak punya kompetensi untuk menjadi wakil kita. Lantas karena mereka hari itu mempunyai uang dan dia berdiri untuk ikut berkompetisi di dalam perpolitikan negara kita, maka hari itu juga kita memilihnya. Boleh jadi karena uangnya, boleh jadi karena sembakonya, boleh jadi karena kerabat kita, boleh jadi karena pertemanan kita. Yang itulah awal kehancuran yang harusnya tidak boleh terjadi di dalam negara kita. Kalau
Kalau seandainya politik itu dilarang, yang notabene politik adalah satu langkah, satu jalan agar kita mendapati pemimpin di negeri kita ini, mendapati wakil kita yang memimpin negara yang begitu besar hari ini. Sedangkan Rasulullah SAW untuk mengatur 3 orang ketika bepergian saja, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, Rasulullah memberikan perintah kepada kita agar kita mengangkat salah satu di antara 3 orang itu untuk menjadi pemimpin. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana salah satu fi safari falyu'ammaru ahadahum. Dan ketika ada 3 orang melakukan perjalanan, maka hendaklah di antara ketiga orang itu mengangkat satu di antara 3 orang itu untuk menjadi pemimpin dari perjalanan itu. Bayangkan, untuk melakukan perjalanan itu dibutuhkan seorang pemimpin agar dia tahu arahnya, kemana dia tujuannya, agar ketika terjadi perdebatan maka apa? Pemimpin itulah yang mampu menentukan arah berikutnya. Bagaimana mungkin ketika kita berpikir negara yang begitu luar biasa besarnya ini, kita meninggalkan yang namanya perpolitikan itu, sedangkan politik itulah yang nantinya membawa nasib kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Maka kalau hari ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kita menganggap bahasanya politik itu adalah kotor, maka harus kita revisi otak kita, harus kita cuci paradigma kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak ayat-ayat tentang politik di dalam Al-Qur'an. Bagaimana cara kita memilih seorang pemimpin? Di dalam surat Ali Imran ayat 28, di dalam surat An-Nisa ayat 144, ayat 138, 139. Yang ketika kita memilih seorang pemimpin dan salah dalam memilih pemimpin, yang orang kafir, maka kita disebut oleh Allah sebagai seorang munafik. Itu surat An-Nisa ayat 138, 139. Ada surat Al-Maidah 51 sampai 57. Ada surat Al-An'am 129. Yang ketika kita memilih dan salah dalam memilih pemimpin, maka apa? Maka bencana itu akan kembali pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan garis-garis besarnya di dalam Al-Qur'an untuk perpolitikan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kalau hari ini kita melihat pemimpin-pemimpin kita kurang adil, boleh jadi karena hari itu kita memandang bahwasanya orang yang berdiri saat itu adalah orang yang harus punya uang. Maka melalui mimbar yang mulia ini, hari ini harus kita niatkan nanti tahun depan 2024 kita harus benar-benar memilih bagaimana seorang yang berdiri untuk berpolitik adalah orang yang mengerti tentang agama. Orang yang itu kontestasi politik adalah orang yang benar-benar tahu Al-Quran. Calon bupati kita adalah orang yang bisa membaca Al-Quran. Calon presiden kita adalah orang-orang yang tahu bagaimana sikap seorang pemimpin sesuai dengan agama Islam. Kapolri kita nantinya, Pangdam kita nantinya, seluruh jajaran pemimpin kita nantinya, harusnya yang kita pilih adalah orang-orang yang benar-benar tahu tentang agama, tahu tentang Al-Quran. Bila perlu mereka adalah seorang hufat, seorang yang hafal Al-Quran, seorang yang hafal hadis. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar kompeten untuk mengurusi negara kita ini. Dan itu diatur di dalam Islam. Coba bayangkan jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Di dalam surat Al-An'am, Allah memperingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita salah dalam memilih pemimpin, sehingga terdapat di sebuah negara, di sebuah wilayah, bahwasanya mereka yang memimpin itu adalah orang yang zalim, dan kita mengatakan dia adalah orang yang salah. Coba kita lihat, kita raba diri kita. Pernahkah kita membaca ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan pemimpin, wakil di antara orang yang zalim dari orang yang zalim itu karena dengan sebab kesalahan, dengan sebab apa yang mereka lakukan. Siapa? Ya kita yang dianggap zalim itu. Artinya apa? Kalau hari ini pemimpin kita zalim bukan karena dia saja yang salah, tapi kita hari ini adalah orang yang zalim. Yang kita memilih pemimpin itu boleh jadi karena uangnya, karena sembakonya, karena kerabat kita, karena dia teman kita. Kedoliman itulah jamaah sekalian bahwa kita hari ini tidak pernah mendapati pemimpin yang benar-benar mengerti tentang Al-Quran, pemimpin yang benar-benar mampu memimpin sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan ajaran Islam.
Negara kita tidak perlu dirubah seperti apapun, tidak perlu. Demokrasi sudah ditentukan hari ini menjadi sistem yang terbaik di negara kita. Kita tidak perlu berdalih apapun untuk mengganti negara kita, tapi apa? Hari ini harus kita sadari bahwa kita butuh politik. Hari ini anak-anak cucu kita masukkan di kepolisian, kita masukkan di angkatan, kita masukkan di TNI, kita masukkan di DPR, DPRD. Tapi apa? Bekali mereka dengan Al-Quran, bekali mereka dengan hafalan Al-Quran, bekali mereka dengan iman, bekali dengan ilmu-ilmu yang benar-benar sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Jelas. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Ketika terjadi permasalahan, pergejolakan, saling sikut, saling serang, tidak menemui jalan keluar, maka apa? Farudduhu ilallahi war Rasul. Maka perintah Allah, maka kembali kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billah. Jika kamu adalah orang beriman kepada Allah dan orang beriman kepada hari akhir. Artinya apa? Artinya sehebat apapun pemimpin yang hari ini di hadapan kita, yang nanti kita pilih, ketika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri tanpa mengandalkan Allah dan Rasulnya, maka dia tidak layak untuk kita pilih. Tapi mereka yang hari itu, dia mencalonkan, dia dicalonkan oleh teman-teman kita, dicalonkan oleh sebuah komunitas, dan dia mengerti tentang agama, maka dia akan menganggap bahasanya pemimpin yang diberikan amanah kepada dia itu tidak berhenti sampai di situ, tapi apa? Ada landasan dasar. Dia harus takut kepada Allah dan Rasulnya. Baru ketika kita melihat pemimpin yang seperti itu, insya Allah negara kita akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hari ini sedang Jumat dimuliakan oleh Allah. Teramat banyak ayat Al-Quran tentang politik, hadis-hadis Rasulullah tentang politik, yang harus menjadi pijakan kita agar kita tidak antipati terhadap politik hari ini. Kita tidak boleh hari ini tenggelam karena melihat pemimpin kita yang hari ini kurang baik, yang hari ini masih zalim terhadap rakyatnya. Wakil-wakil rakyat tidak amanah di dalam gedung DPR, DPRD, DPR pusat. Tidak perlu kita antipati dengan politik sebagai apa? Rubahlah hari ini. Ada di depan kita anak-anak muda kita yang hari ini bisa kita sekolahkan, kita pintarkan, dan kita bekali dengan hafalan Al-Quran. Kita bekali dengan pengajian, kita bekali dengan ilmu Al-Quran, supaya apa? Supaya anak kita yang nanti, yang kita daftarkan di kepolisian, daftarkan di TNI, yang kita daftarkan untuk menjadi caleg, kita daftarkan untuk menjadi seorang bupati adalah mereka yang nanti memimpin negara kita, yang berdasarkan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Itulah politik di dalam Islam. Maka melalui mimbar yang mulia ini, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, saya tekankan kembali, bahwasanya Islam tidak pernah antipati dengan politik. Bahkan Islam itu integral dengan politik. Islam sejajar. Islam saling keterkaitan dengan politik. Sehingga apa? Sehingga kalau kita sudah punya wawasan, sudah punya paradigma bahwasanya Islam mengajarkan politik, maka apa? Tinggal bagaimana caranya kita mengolah agar masjid yang kita cintai ini tidak dijadikan ajang untuk politik praktis, tidak dijadikan untuk ajang kampanye, tapi apa? Untuk menjelaskan bagaimana politik sesuai dengan agama Islam. Bagaimana politik sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Agar kita benar-benar ke depannya akan mendapati pemimpin kita, camat kita, bupati kita, anggota DPR, DPRD kita, pemimpin negara kita tertinggi, yakni presiden kita, Kapolri kita, adalah orang-orang yang benar-benar paham tentang kita sebagai masyarakat. Paham tentang aturan main bagaimana dia seorang muslim, untuk menjadi seorang pemimpin yang diinginkan oleh Al-Quran dan sunnahnya. Sehingga insya Allah cita-cita kita menjadi negara yang superpower sekalipun, menjadi negara yang maju sekalipun, menjadi negara yang benar-benar kita idamkan. Gemah ripalo jinawi kata orang Jawa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kata bahasa Al-Quran. Insya Allah akan Allah wujudkan. Kenapa? Karena langkah kita hari ini, kita mulai dengan cara mengubah paradigma bahwasannya hari ini harus yang kita rubah bukan sistem negara kita, tapi apa? Yang kita rubah adalah paradigma bagaimana cara kita mengelola negara dengan cara kita berpolitik sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya. Barakallahu li walakum fil Quranil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li walakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagai kesimpulan, andai kata kita bahas tentang politik di dalam Islam tidak akan mampu diperjelas dalam mimbar yang mulia hari ini. Maka marilah kita berusaha untuk mencari ilmu bagaimana Islam mengatur tentang bernegara, fikih siasat. Bagaimana Islam mengatur politik agar kita tidak terjerumus untuk ke lembah yang kesekian kalinya. Bagaimana caranya kita mendidik anak kita yang menjadi generasi yang akan datang yang memimpin negara kita, memimpin negeri kita yang kita cintai adalah menjadi pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kita akhiri khutbah pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami yang hidup dan yang telah meninggal dunia. Ampuni dosa orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup dan yang telah meninggal dunia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lahirkanlah di bumi pertiwi kami Indonesia yang kita cintai ini ya Allah, orang-orang yang nanti memimpin negara kita dengan adil ya Allah, memimpin negara yang cinta rakyatnya ya Allah, agar kami mendapati pemimpin yang bisa kita banggakan dunia akhirat. Ya Allah ya Rahman, jadikan negara kami, negara Indonesia yang kita cintai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara Indonesia yang terbaik, yang Engkau ampuni setiap kesalahannya, baik dari pemimpin sampai rakyatnya, yang benar-benar mampu membawa kami kepada kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.